وسلم وبارك عليه وعليها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi alladzina hum ahlus safa wa sallama tasliman katsira ila yaumil wafa amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, pecinta para wali yang sudah kita puji lewat hadrah Basaudan, wali-wali Allah yang telah kita puji-puji lewat syair-syairnya, termasuk Guru Kumpul yang kita puji lewat syairnya. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana pada saat ini kita bersama-sama mengenang kembali peristiwa yang maha dahsyat yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini nggak bisa kita cerna kecuali dengan cerna keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena peristiwa ini kalau dipikirkan dengan otak maka terlalu tumpul otak kita untuk melihat peristiwa ini. Tapi ketika kita orang beriman menerimanya dengan keimanan, maka peristiwa ini sangatlah dahsyat karena otak enggak mampu, yang mampu hanya iman. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini yang pertama adalah Allah menghendaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan perjalanan, yaitu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjalanan bukan perjalanan biasa. Kalau biasa orang-orang itu berjalan dari Mekah menuju Palestina itu sebulan dengan kendaraan yang paling istimewa, onta. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan oleh Allah cuma hanya beberapa jam nyampe dan kembali lagi ke Makkah. Ini kalau bukan orang yang beriman nggak bisa diterima. Kalau orang yang cuma mengandalkan akal nggak bisa diterima. Bagaimana perjalanan yang sebulan itu bisa disingkat dengan beberapa jam? Kenapa begitu? Sederhana aja. Allah
menghendaki. Kalau Allah sudah menghendaki, itu sesuatu yang sulit jadi gampang. Sesuatu yang mudah tambah mudah. Jadi gampang aja, kalau Allah menghendaki itu tidak ada masalah. Dan Allah bisa. Seumpama sampeyan dikehendaki oleh Allah menjadi orang sugih. Amin. Duluan Habib. Jadi perhatikan ya. Kalau ada apa-apa itu, kalau ada doanya amin sampean. Kalau Allah menghendaki sampean jadi orang sugih, itu cukup Allah mengatakan sugih, sugih dah. Jadi nggak repot. Jadi kalau yang berkata itu iman, maka sesuatu tidak ada yang sulit. Makanya tadi banyak munajahnya, ya banyak munajahnya. Karena Allah sudah memuji langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan dengan hambanya. Di nomor 1 tadi, Allah lah yang menjalankan sesulit apapun, maka itu bagi Allah sangat mudah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bi'abdihi, dengan hambanya. Jadi Nabi Muhammad ini sudah diakui oleh Allah sebagai hamba. Bagaimana hamba itu? Sayyidina Ali karamallahu wajah, beliau berkata, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Aku adalah hamba orang yang mengajariku satu huruf, alif A gitu. Sayyidina Ali sudah mengatakan, aku menjadi hambanya orang yang mengajari aku satu huruf. Mau dimerdekakan, oke. Mau dijual, oke. Mau diapakan aja dah. Hamba itu begitu sifatnya. Dan hamba ini dalam kehidupan dunia itu adalah majikan. Majikan perintah seperti ini, oke, jalan terus. Kalau nggak ngikuti perintah, ya bukan hamba namanya. Nabi Muhammad sudah dinyatakan resmi bahwa beliau adalah hamba Allah. Kita ini kan kepingin juga digolongkan hamba-hamba Allah lah. Tapi kan belum ada pengakuan, nggak ada SK. SK-nya nggak ada. Kalau Nabi Muhammad sudah SK langsung oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad itu seluruh apa yang ada di Al-Quran sudah dilaksanakan. Larangan dalam Al-Quran ditinggalkan Nabi Muhammad. Makanya sudah terbukti bahwa beliau itu hamba. Artinya orang yang patuh. Nah, kita disuruh ngikuti Rasulullah, patuh. Siapa yang harus kita patuhi? Maaf lah. Biasanya kalau binian ini patuhnya lawan siapa? Suami, alhamdulillah. Yang punya suami. Kalau nggak punya suami, Bang, kuhitan lah. Nah, kalau belum bersuami, yang tidak punya suami, janda lah. Janda siapa? Ya sudah, suaminya itu doakan. Loh, kepatuhan yang seperti ini adalah kepatuhan yang luar biasa. Seorang istri akan diterima oleh Allah, akan dimasukkan surga oleh Allah kalau dia itu patuh
patuh lawan suaminya. Terus terang ngulun takon sini, istri-istri ini patuhlah kalau suaminya. Bujur kah? Alhamdulillah, jaminan pian surga sudah. Jadi kada jauh-jauh kita. Membaca Hadrah Basaudan ini cuma tambahan. Cinta kepada wali cuma tambahan. Tapi cinta patuh kepada suami surga. Pilih mana sampai? Pilih surga apa tambahan? Surga. Jadi paling mudah wanita ini untuk mencapai surga. Inginlah sampean. Inginkah masuk surga? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun fi qalbi basar. Surga itu nggak bisa dibayangkan. Dari bagusnya tidak pernah dilihat oleh mata, dari indahnya, dari hebatnya. Telinga belum bisa pernah mendengar. Nggak bisa. Suara surga ini lebih hebat dari terbang nafas senangnya. India lah, lagu India. Surga ini suara gesekan daun itu jadi musik. Gesekan daun surga ini. Bahkan nggak bisa dijelaskan bagaimana surga itu, nggak bisa, dari hebatnya surga. Loh, orang kalau ingin masuk surga jalannya itu kan satu. Istri-istri ini berarti dia cinta kepada suami. Cinta nyebut namanya nangis. Al-hubbu a'ma. Cinta itu buta. Artinya buta dari seluruh kejelekan. Yang disebut bagus terus. Kalau sudah marah yang dijelek keburukan. Iya. Artinya enggak cinta lagi kalau sudah marah itu. Jadi kayak apa kisahnya? Kita enggak boleh marah kepada suami walaupun kayak apa. Kalau memang ingin surga. Karena apa? Karena ridhonya suami itu ridhonya Allah. Sama. Ridhonya orang tua itu ridhonya Allah bagi orang yang belum punya suami. Nah, jadi gitu, gampang aja hidup ini. Apalagi binian, gampang. Ya ini kan cuma hiasan, tambahan-tambahan, cinta-cinta. Sampai memuji orang bungas, memuji orang begini, kan tambahan aja. Tapi yang pasti kita ini ada 4, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Binian ini paling nyamannya. Seumpama aku tidak diharamkan mau merubah kudrot, aku merubah jadi binian aja. Kalau enggak haram, tapi haram kan enggak boleh. Kan banyak orang-orang itu dari lakian merubah binian. Karena apa? Karena binian itu sangat hebat. Cuma 4 binian ini, cuma 4. Kata Rasul Ida, sholat al-mar'atu khamsaha, ketika seorang wanita melakukan sembahyang 5 waktunya. Sampean kan sembahyang nih? Sembahyang lah. Nggih, insyaallah kada sembahyang kayak apa? Syaratnya sembahyang 5 waktu jangan ditinggalkan. Ya kalau udzur itu biasa aja, dapat bonus sampean. Yang nomor 2 wasomat syahroha, dan puasa pada bulan Ramadan. Ada perlu puasa Senin Kemis. Puasa Rejab ini tambahan aja. Tapi kalau bisa orang kepingin tambah ya boleh. Nggih, sampean kepingin tambah. Tambahan kepingin lah. Duit 10 M. Amin. Ditambah lagi maukah? Mau. Ini tambahan. Sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Kalau punya hutang cepat-cepat bayar. Karena perintah Allah, perintah Nabi begitu. Kemudian wa'ata az-zaujaha. Kemudian taat kepada suaminya. Taat itu pokoknya bukan yang diharamkan oleh Allah, bukan kemungkaran, taat. Walaupun sampai enggak ada senang. Ada ketujuh aku tetap taat.
asalkan bukan maksiat, bukan melanggar perintah Allah. Yang nomor 4, menjaga kehormatan. Tutup kerudungnya, bukan harus bercadar, kada. Tutup auratnya, jangan sampai dilihat orang lain. Kenapa? Iya, itu membawa dosa. Siapa penyebabnya? Wanita itu. Pakaiannya terbuka, mau nggak mau mata orang melihat pasti terangsang. Dosa, terangsang itu dosa. Penyebabnya ikut dosa karena dia yang menyebabkan dosa. Itu menjaga kehormatannya. Apa kata Rasulullah? Maka wanita yang 4 kelakuannya ini, nggak usah lainnya, itu nggak usah, sudah. Pergi haji kada usah, zakat kada usah, lainnya kada usah, itu cuma tambahan-tambahan aja. Katanya butir, apa butir itu? Ya, butir itu apa? Beras yang satu-satu jatuhan itu. Apa orang sini bilang? Hah? Tanta. Ya, nasi yang jatuh-jatuh itu satu. Pilih yang itu apa pilih yang piring nyaman? Yang sepiring kan yang dimakan, yang itu tumpah-tumpah itu tambahan aja. Kalau sudah 4 ini, maka dikatakan kepada wanita itu, udkhuli al-jannah, masuklah kamu ke surga, min hamin ayyibah bin syi'ti, dari pintu yang mana aja. 8 pintu surga dibuka nih. Pintu utama surga itu ada 8 pintu utama. Masuk kamu binian yang seperti itu. Lo artinya kebalikan, kalau tidak seperti itu, sepertinya masuk surganya itu terbatas. Artinya ya masuk surga, cuma rintangannya itu banyak. Jadi enak binian ini. Kalau mau tambah-tambahan silahkan, asalkan jangan berlebihan ya. Tambahan itu jangan berlebihan. Walaupun banyak tetap nggak bisa mengalahkan yang pokok tadi itu, nggak bisa. Nah, modal nggak bisa, dikejar modal. Kalau berujungan boleh, cuma modal nggak bisa dikejar kecuali tadi itu. Ingat-ingat ini ya, sembahyang, puasa, taat suami, menjaga kehormatan. Cukup dah, jangan banyak-banyak dah. Mau tambah-tambahan boleh, sedikit-sedikit boleh, tapi tetap tidak akan bisa mencapai pokok tadi itu. Gak bisa. Oh jadi bagaimana kita? Ya boleh tambahan, ini kan hiburan sampean. Kan hiburan sampean ini. Berhasil atau tidak berhasil gak bisa. Seumpama sampean baca hadroh bosau dan memuji wali-wali, kemudian wani lawan suami, habis dah. Nah, jadi yang dituntut, yang harusnya kita ini bisa dalam peringatan Isra Mi'raj itu, supaya kita diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba. Jadi urut-urutan, kita ini hambanya siapa? Hambanya suami. Anak hambanya siapa? Hambanya orang tua. Jadi patuh lawan suami, patuh lawan orang tua. Cukup dah itu. Nah ini amalan yang paling mudah sampean, gak ada berrepot-repot, di rumah aja. Yang penting suami senang. Bagaimana caranya? Tergantung pean. Kan masing-masing punya cara ya. Ya masing-masing punya cara untuk mencari ridhonya suami, taat kepada suami. Nah, menurut kemampuan. Kalau nggak mampu ya sudah. Nah disitulah ya. Di mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj ini membawa keberkahan kepada kita semuanya ya, kepada pecinta-pecinta wali-wali Allah, mudah-mudahan juga mendapat berkah, sehingga apa yang kita lakukan, kehidupan kita sehari-hari ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Tapi kalau kita sudah melalui kunci utama, melalui pokok daripada modal kehidupan kita, amin ya rabbal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram waj'alna min sawamihi waj'alna min qawwamihi wadrikna lailata qadri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.